tergantung. Nah ini makanya kalau teman-teman lihat bagan organisasi itu biasanya juga nanti ada garis-garis gitu ya, garis putus-putus kah atau garis lurus kah atau panah-panah, itu menunjukkan adanya posisi rantai komando gitu. Kemudian ini saling hubungan ini menjamin bahwa setiap orang melapor baik secara langsung maupun tidak langsung pada pimpinan puncak organisasi. Kan kadang kalau rantai tadi ya, rantai komando atau sistem koordinasinya ya antar posisi, itu kan nanti menunjukkan bahwa misalnya kalau saya anggota di departemen apa, nah itu nanti saya bertanggung jawab melaporkan kepada siapa, itu kan kepada ketua divisi gitu ya. Tadi divisi mungkin ada lagi yang di atasnya adalah misalnya ada kepala departemen gitu ya, departemen, kemudian yang paling puncak adalah ketua atau presiden atau siapapun gitu. Nah ini yang misalnya teman-teman supaya lebih mudah ya memahami, silahkan dilihat gambarnya. Ini ada direktur utama, kemudian ada direktoratnya macam-macam, ada umum, produksi, pemasaran, kemudian masing-masing ada juga bagian-bagiannya lagi, hingga paling bawah itu ada bagian seksi-seksi seksi apa ya gitu ya. Ini lebih mudah untuk memahami seperti apa itu rantai komando. Itu kan kalau misalnya dia paling atas itu menunjukkan bahwa ya puncaknya adalah komandonya dari direktur utama gitu ya, dan yang paling bawah adalah ada seksi gitu. Nah, itu kalau misalnya dilihat garis-garisnya kan memang secara nggak langsung dia akan akhirnya ujung pada laporan kepada si puncak kepemimpinan gitu. Jadi kan akan ada tingkatan-tingkatan dia, jadi bisa dilihat ininya ya, tahapan-tahapannya, pelaporan ataupun koordinasinya. Kemudian tentang pengambilan keputusan dan sentralisasi, ini jadi memang ini ya bisa dilihat bahwa derajat pengendalian suatu pihak terhadap proses pengambilan keputusan secara keseluruhan itu nanti menunjukkan tingkat sentralisasi dalam suatu organisasi. Nah nanti ini memang pengambilan keputusan akan terkait dengan otoritas dan rantai komando tadi. Nah tadi kadang kan kalau misalnya hierarkinya atau tingkatan-tingkatan struktur organisasinya itu agak rumit, nah itu nanti akan berpengaruh pada saluran komunikasi ya, apakah dia baik atau buruk gitu. Nanti itu akan berpengaruh terutama dalam proses perencanaan dengan proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian disebutkan tentang pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif. Nah, ini maksudnya apa? Kan kadang kalau misalnya kita ngelapor pada ketua, itu kan berarti otomatis bahwa masukan dari kita itu merupakan alternatif pilihan gitu ya. Dan informasinya nanti disediakan oleh bawahannya gitu, yang tadi saya sempat singgung di depan. Terus tapi dalam praktiknya memang pengambilan keputusan itu nggak cuma sekedar pemilihan alternatif ya, kadang memang ada masalah-masalah di lapangan sehingga kadang ya nggak perlu lewat bawah, mungkin malah atasannya langsung turun tangan langsung untuk mencari informasi untuk menjadi pertimbangan dia mengambil keputusan. Nah ini makanya kadang dalam beberapa kasus ada yang mengaku kalau ini adalah desentralistik, tapi pada kenyataannya dikelola secara sentralistik gitu ya, karena semua keputusan dan pertimbangan-pertimbangan itu berasal dari pusat. Kemudian pentingnya derajat sentralisasi itu juga harus disesuaikan gitu ya. Kalau tadi udah sempat disinggung tentang desentralisasi, nah ini adalah tadi pemindahan atau penyebaran pengambilan keputusan karena adanya keterbatasan pimpinan dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan. Kan kalau misalnya di suatu pabrik yang udah langsung pekerjanya ribuan, itu kan tentu akan susah ya buat CEO atau direktur perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan. Jadi makanya dia
perlu ada penyebaran gitu ya kekuasaan atau otoritas dalam pengambilan keputusan, entah itu tingkatannya nanti di manajer, departemen, atau hingga ke tingkatan bawah gitu ya, seperti mandor atau yang lain-lainnya. Kemudian wah ini Mas Nando, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat bergabung Mas, monggo. Terus ini langsung lanjut lagi ya, tentang organisasi itu kan kadang ada bagian-bagian yang dia harus bereaksi dengan cepat gitu ya, dan melihat perubahan kondisi terutama pada fungsi maupun bagian. Nah ini jadi kalau misalnya dengan adanya desentralisasi ini jadi memberikan kesempatan kalau memang si bagian tersebut harus bertindak cepat, dia nggak harus ngikutin birokrasi ya, atau dari tingkatan sentralistik tadi yang pimpinan pusat, sehingga dia bisa lebih cepat bergerak, terus proses informasinya jadi lebih cepat, dan menghemat lah gitu, menghemat waktu. Nah ini juga nanti dengan adanya tadi desentralisasi itu nanti bisa memberikan kesempatan kepada manajer-manajer tingkatan bawah untuk meningkatkan kemampuannya gitu ya. Kalau sentralistik kan terpusat pada hanya ya itu aja, tapi ketika ada desentralisasi dia menjadi semakin menyebar gitu. Nah tadi beberapa kelebihan desentralisasi lainnya itu nanti ada untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan informasi ya yang berlebihan, terutama dalam tingkat hierarki yang tinggi dalam organisasi. Ini saya memang ngerasain dari pengalaman pribadi ya, kan kadang masih anak baru gitu ya, pegawai baru, kita kan kadang karena langsung bersentuhan dengan informasi yang lengkap, kita bisa nulis yang banyak gitu, laporan lah kayak itu, laporan kegiatan. Tapi ketika udah sampai tingkatan atas, mereka mungkin saking sibuknya nggak punya waktu, akhirnya ya dalam mengambil keputusan dia perlu informasi yang memang benar-benar padat itu ya. Nah itu makanya dengan ada desentralisasi itu juga akan membantu buat para pemimpin itu dalam mengambil keputusan. Terus juga nanti kan karena dia berada di posisi yang langsung di lapangan, dia bisa memberikan informasi-informasi secara lebih detail dan terperinci gitu ya tentang permasalahan. Kalau gambarannya kalau misalnya di tingkatan bawah dia bisa dapat detail, tapi kalau tingkatan atas ya mereka hanya tahu secara gambaran besarnya saja, tapi informasi yang spesifik itu tidak mereka dapatkan. Terus jadi karena tadi ada desentralisasi, itu juga bisa membuat ini ya suatu kesempatan untuk bisa lebih bereaksi secara lebih cepat kalau misalnya ada informasi-informasi baru. Kemudian ini juga bisa dengan adanya desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan. Kan jadi senang ya kalau misalnya masih anak baru, tapi ketika pekerjaannya lebih dihargai dan dia bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, itu rasanya lebih senang gitu ya, lebih menyenangkan, sehingga dia jadi termotivasi. Kemudian yang terakhir bisa digunakan sebagai alat atau perangkat untuk melatih para manajer supaya bisa punya kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan. Nah ini kalau memang ada kemudahan gitu ya dalam mengambil keputusan, itu ya memang ini ya bisa memberikan berbagai macam kelebihan dan keuntungan. Tapi ini bukan berarti terus jadi sentralistik itu jelek gitu, enggak ya. Karena ada beberapa pertimbangan lah kalau kenapa suatu organisasi itu harus sentralistik, kenapa juga dia harus desentralistik gitu. Nah ini contohnya nih khusus yang desentralistik itu ada, tahu The Body Shop nih mbak-mbak sekalian, saya nanya ke yang mbak-mbak, kalau mas-mas mungkin nggak terlalu tahu. The Body Shop ini kan termasuk ini ya perusahaan yang internasional, jadi khususnya untuk bagian penjualan nih, marketing itu kan harus gerak cepat. Jadi supaya barang-barangnya bisa laku itu gimana caranya. Nah jadi kalau misalnya keputusan-keputusan itu bisa dilakukan di tingkatan bawah, itu bagian marketing tentu akan sangat terbantu sekali ya.
Kalau coba bayangkan nih, kalau misalnya kan tadi contoh kasusnya adalah body shop. Body shop itu pusatnya ada di Inggris ya, kantor pusatnya ada di Inggris, kemudian dia punya cabang di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada kebijakan yang tahu selera konsumen itu gimana, orang-orang Indonesia tuh suka yang kosmetik seperti apa sih, itu kan tentu yang tahu adalah kantor cabangnya ya, perusahaan cabangnya yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa lebih efektif juga karena ada ini ya tadi desentralisasi, perusahaan cabang dia bisa lebih mengenal juga pola-pola ataupun kesukaan dari konsumennya dibandingkan dengan kalau suatu kebijakan itu harus nunggu dari pusat. Nah, kan lucu aja kalau misalnya ya namanya persaingan dagang ya kan, harus senantiasa bergerak cepat. Nah, kalau ngikutin prosedur harus melalui ke pusat, itu kan bayangkan saja di Inggris itu jauh gitu dan ada perbedaan waktu gitu ya antara satu negara dengan negara lainnya gitu. Jadi akan lebih efektif kalau memang adanya desentralisasi ini. Nah, jadi secara nggak langsung ini ya, ini kalau tadi yang desentralisasi kelebihannya apa, nah ini kok di sini khususnya untuk sentralisasi ya. Sentralisasi itu bisa memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan keputusannya itu bisa diambil dengan lebih mudah karena tadi ada pandangan-pandangan atau pemahaman yang sifatnya menyeluruh dari organisasi. Kalau desentralisasi kan informasinya biasanya secara spesifik saja. Tapi kalau udah tingkatan sentralisasi biasanya informasinya lebih lengkap juga. Kemudian kalau ada yang sentralisasi itu juga bisa membuat efektivitas ya dan efisiensi organisasi secara signifikan. Kemudian, nah ini bukan berarti tadi kalau misalnya saya sudah menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan desentralisasi kemudian harus semuanya desentralisasi, itu tidak ya. Tapi memang namanya derajat sentralisasi itu harus disesuaikan tinggi rendahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan juga. Nah, ini makanya tadi yang situasi inilah yang jadi faktor penentu dalam menentukan derajat sentralisasi yang sesuai. Kemudian perlu diidentifikasikan juga cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi sehingga disesuaikan derajat sentralisasi yang sesuai gitu ya. Jangan hanya karena semangat ingin perubahan itu jadi semuanya harus desentralisasi gitu, enggak ya, tapi harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini kalau teman-teman mau ada gambaran lebih mudahnya ya seperti apa bayangannya kalau sentralisasi dengan desentralisasi. Itu kalau sentralisasi ada banyak garis-garis itu, terus ada terlihat satu titik gitu yang semuanya menuju ke sana. Nah, kalau desentralisasi itu ada banyak cabang-cabang. Nah, kalau distributed itu memang tidak disebutkan di modul, tapi saya tambahkan aja sedikit. Ini saling terkait ya satu sama lainnya, dan masing-masing jadinya ada plus minusnya. Kemudian ada hubungan sentralisasi, kompleksitas dan formalisasi. Nah, masih ingat nggak yang minggu lalu kompleksitas dan formalisasi gimana? Ayo, Mbak Mas. Jadi pendiam semua ini malam ini. Sambil mungkin ada yang lagi istirahat ya atau sambil bekerja silakan. Sambil menyimak ya, jangan ditinggal sendiri saya di sini. Oke, jadi sentralisasi dengan kompleksitasnya. Ini ada hubungan yang berlawanan gitu ya, maksudnya berbanding terbalik. Jadi kalau sentralisasi itu kalau semakin tinggi kompleksitasnya nanti malah justru lebih rendah gitu ya. Contohnya kalau misalnya ada jumlah profesional ya dari suatu organisasi, nah para ahli itu, mereka justru kalau ketika semakin tinggi keahlian, kemudian jadinya dia pastinya punya kemampuan ya dalam mengambil keputusan, sehingga kalau satu organisasi isinya adalah orang-orang profesional, itu nanti keputusannya bisa dilakukan oleh mereka walaupun dia posisinya ada di rendah ya, ada di bawah gitu.
dan sebaliknya kalau misalnya